Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan yakunu min at-taibin asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu innallaha azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qafasal muttaqun liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama monggo kita nyuwun kepada Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan kalau kita kembali pada Al-Quran, bahwa kesehatan itu faktornya lebih banyak pengaruh hati, psikis daripada fisik. Saudara, kalau kita ngitung di dalam Al-Quran, Allah menyebut hati itu sampai 473 kali. Bandingannya Allah nyebut fisik hanya 7 kali. Bandingan 473 dan 7 ini sangat bermakna. Yang jelas agar orang lebih memperhatikan hatinya daripada fisiknya. Walaupun realitasnya orang lebih memperhatikan fisik daripada hati. Bahkan ketika banyak orang misalnya hidungnya kurang panjang, masih dioperasi juga bisa panjang misalnya. Jadi hari ini ada buku yang hasil penelitian di Stanford University, seorang profesor di Amerika mengkritisi 2 tahun corona kemarin, saudara sekalian, dibukukan menjadi The Fundamental of Healthcare Reform. Beliau ahli kesehatan, profesor, tidak hanya satu guru besar, memang ahli kesehatan, yang mengkritisi, memberi catatan bahwa selama 2 tahun kemarin itu mendekati penyakit terlalu fisik. Menurut catatan para ahli guru besar kesehatan ini, pengaturan sebaik apapun menghadapi wabah atau penyakit itu fungsinya hanya 30%. Hubungannya dengan hati dan fisik tadi juga. Tapi selama itu kemarin pendekatannya terlalu fisik, jarak, ya, masker. Walaupun pakai masker 12.000, kalau hatinya stres sama aja itu bisa masuk. Jadi Al-Quran tidak pernah salah berarti. Kalau Al-Quran salah, Gusti Allah salah. Oleh karena itulah PPKM sudah dicabut, kita bersyukur. Dan kalau kita ingin sehat secara zahir, monggo kita pakai masker, jaga jarak, kesehatan. Tapi sebenarnya yang harus ditata ulang adalah hati yang pasrah, yang sumeleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Itulah yang sering disebut hati yang mutmainnah. Dan itu fitrah manusia yang selalu Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sembuh, dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya uang, tidak punya uang, ya tetap Allah. Ya. Dan itu fitrah. Fitrah itu seringkali dijadikan suci, tidak. Fitrah itu watak dasar manusia. Kemudian umumnya dijadikan suci. Sebenarnya makna fitrah secara hakiki adalah watak dasar manusia itu selalu kembali pada Allah. Ya, jadi ketika di dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Fitrah Allah ini ditafsirkan surat Al-A'raf 173, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika semua manusia di dalam perut ibu kita masih janin 4 bulan, menurut hadis dimasukkan roh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu yang Maha Esa?
Semua roh menyatakan qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Tuhan kami yang Maha Esa. Jadi ketika di dalam perut ya roh dan sudah menyatu dengan janin fisik tadi selalu Allah, 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 Allah. Lah turun dilahirkan ke dunia, akhirnya banyak pengaruh berubah. Ketika di dalam perut ibu rahim itu Allah, Allah, turun langsung HP, 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 HP. Atau uang, jabatan. Dan kalau tidak terkontrol, itulah pelajaran yang hari-hari ini kita bisa lihat. Sidangnya Pak Sambo itu, ya itu jabatan. Dan kalau betul informasi yang kita terima tentang beliau, karirnya cepat, tapi beliau termasuk orang yang berani dengan orang tua. Quran tidak pernah salah. Sehebat apapun orang wani wong tua, balai pasti besar. Karir cepat tapi akhirnya balaknya sangat besar. Karena apa? Berani dengan orang tua. Nabi mengingatkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi kerelaan Allah tergantung kerelaan kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Jadi saudara sekalian, oleh karena itulah ya, kita harus kembali pada fitrah. Allah. Ikhtiar zahir tetap. Mana ada manusia tidak ikhtiar. Seperti hari ini kita diingatkan 2023 Presiden Menteri Keuangan, memang ini inflasi Amerika aja pertumbuhan tahun ini hanya 0,5%, 0,5. Indonesia mestinya 5,7, pertumbuhan ekonomi hanya 4,6, 4,7, itu sudah paling tinggi. Cina aja 4,3. Menurut catatan IMF, Bank Dunia, Jepang malah 0%. Tapi lagi-lagi itu hitungan manusia. Bisa salah, bisa benar, tapi Allah pasti memberi rezeki. Dan rezeki Allah pada kita tergantung keputusan Allah. Ikhtiar tetap harus kita lakukan, saudara sekalian. Hanya yang penting, fitrah Allah tadi harus kita pahami, semua yang kita lakukan harus karena Allah. Allah. Bukan karena Islamnya. Islam itu kan makhluk, ciptaan Allah. Seperti kita kalau sholat, nanti usolli fardhu jumati baik dilisankan atau tidak kan lillah. Tidak ada orang usolli fardhu jumati lilisan kan salah. Lillah. Nah kita sekarang kadang tergoda untuk lilisalam. Yang dikehendaki Allah adalah lillah, karena Allah. Itulah hari ini saudara sekalian yang harus kita lakukan, karena orang stres sudah sangat meningkat yang luar biasa, saudara sekalian. Sekarang bukan COVID tapi long COVID. Long COVID itu stres terhadap COVID yang gejalanya sama, yaitu burnout, payah secara fisik dan psikis, kadang sesak nafas, kemudian sulit berpikir kadang. Hampir sama. Lah kembali kepada Allah Subhanahu Allah. Insyaallah. Ada hadis dari Imam Bukhari yang sangat menarik, saudara sekalian. Suatu hari Nabi bangun tidur langsung di depan sahabat matur dawuh, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Qalu, sahabat bertanya akhirnya, kok Nabi selalu berdawuh, berbuat baiklah biar kita dapat masuk surga, ya, pahalanya besar. Ini tidak. Orang masuk surga, dawuh Nabi, bukan karena amal, ya karena ridha Allah. Qalu, ketika sahabat juga tanya lagi, wala anta ya Rasul, termasuk panjenengan masuk surga di zaman bukan karena amal panjenengan yang banyak, bukan. Illa ayatahammadun ya Allah biridwanihi wa rahmat. Orang masuk surga hanya karena rahmat Allah, hak prerogatifnya Allah. Setelah kita cek saudara sekalian, di situ Nabi baru diajak malaikat Jibril, ditunjukkan Muhammad nanti di akhirat ada situasi seperti ini. Orang digiring di malaikat, sangat dihormati, menuju surga. Ketemu Gusti Allah. Ketemu Allah itu pasti. Saya menghitung sampai 27 kali lafaz liqa Allah, ketemu Allah di surga itu. Nanti di akhirat. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah, kamu kok semangat sekali mau kemana? Ya Allah, saya kan harus masuk surga. Modalmu apa? Ini, pahala saya 1 gunung. Allah jawab, jangankan 1 gunung, 1000 gunung, kalau saya tidak mau menerima, tidak saya terima, mau apa?
Orang ini memprotes, ya Allah ini Qur'annya begini, hadisnya begini. Ya, jamaah itu 27 kali pus, itu hak saya. Loh, surga itu milik saya. Akhirnya karena Allah tidak rela orang ini ternyata beramal itu tidak karena surga Allah, takut neraka Allah, karena bukan karena Allahnya. Allah perintahkan malaikat jangan bawa ke surga, orang itu harus masuk neraka. Itulah hakikatnya orang beribadah. Yang dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin kulit. Maka yang harus kita renungkan, bisa aja hari ini orang Islam itu kulit ala harfin. Salah sebuah pilihan, silakan. Tapi paling segede Allah bukan karena kulit, karena Allah Subhanahu wa taala, lillah. Ya seperti kita, lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillah, bukan lil Islam. Nanti nawaitu samahudin benar lagi puasa, baik diucapkan pun tidak, itu memang soal perbedaan pendapat, dan lillah, tidak boleh saya puasa karena membicarakan Islam, kan tidak boleh. Haji, semua ibadah harus karena Allah. Inilah yang hari ini agar kita tidak terlena, saudara sekalian, lillah. Itu yang membuat hati tenang. Orang yang karena Allah, itu Allah akan menurunkan rasa takut, tidak ada. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Jadi ketika orang beribadah harinya karena agama kita memang Islam, tapi semua kewajiban agama, larangan agama yang kita dikit bukan karena Islamnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang-kadang kita agar agak tergelincir seolah Islam lebih penting daripada Gusti Allah, kan tidak bisa. Ketika Allah mengingatkan fawailul lil musallin, orang sholat kok masuk neraka, ya karena sholatnya tidak ingat Allah, ingat yang lain, tidak karena Allah berarti. Kita ulangi bahwa Allah tidak menerima agama selain Islam, iya. Agama bagi Allah memang Islam, iya. Tapi semua perintah agama, semua larangan agama yang kita lakukan tidak boleh karena agama itu akhirnya makhluk Allah. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sudah sekalian yang ada di dalam hari ini masuk bulan Rajab, sudah mulai banyak peringatan Rajabiyat, subhanalladzi asra. Semua banyak di tafsir, hakikat perintah Isra Mi'raj itu hasilnya di kalimat subhanallah, agar orang ingat Allah subhanahu, bukan salat. Maka kalau kita mengatakan, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa Isra Mi'raj adalah salat, boleh dengan catatan bahwa salatnya harus karena Allah. Tidak boleh karena selain Allah. Apapun yang kita lakukan, ibadah kita apapun sekali lagi tidak boleh karena selain Allah, termasuk karena Islam tidak boleh. Islam itu rumah, Islam itu makhluk Allah yang isinya perintah dan larangan. Ya seperti kita niat sholat tadi, niat puasa, niat haji ditegaskan di Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu orang haji karena cari gelar haji jelas tidak boleh dong. Seperti di Gorontalo katanya hari ini orang haji karena nunggu 50 tahun, pulang umroh, saudara sekalian katanya sudah berani menyantumkan H. Tapi H-nya H kecil. Tidak berani H besar. Kenapa? Karena ustadznya bilang kalau umroh itu haji kecil. Karena haji kecil, Bapak, itu gelarnya juga hanya H kecil. Loh, H besar pun juga salah sebenarnya. Orang sholat tidak dipanggil Pak Sholat, orang sholat puasa tidak dipanggil Pak Puasa. Orang zakat juga tidak ambil Pak Puasa, Bu Puasa, tapi orang pulang haji kok harus dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Itu dilarang tidak, tapi karena kalau niatnya tidak karena Allah, tapi karena ingin gelar, jelas itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi mengapa banyak ayat Quran agar kita ingin masuk surga? Itulah ibadah orang permulaan. Itu ashabul bidayah. Jadi anak kecil, diajak ke masjid, tidak mau, nanti saya belikan dawet, nggih. Jadi bukan karena masjidnya, karena dawetnya, itu pancingan. Tidak salah orang sebenarnya ibadah, ingin masuk surga, ingin dapat pahala dan takut siksa, boleh. Tapi sebenarnya itulah ibadah bagi orang yang baru mulai.
ahlul bidayah. Tapi puncak ibadah adalah Allah, Allah, Allah. Ya, tapi yang paling digendera Allah sekali lagi adalah yang karena Allahnya, bukan karena ingin surganya, takut nerakanya, pahala saja, tidak. Lah untuk menoto hati seperti itu tidak mudah, saudara sekalian. Saudara sekalian, yang terakhir, sekali lagi karena tahun ini dianggap tahun yang krisis lagi, setelah 2 tahun corona, gempa bumi di mana-mana, kemudian BBM naik. Ya, tidak salah lah orang bawah mengatakan BBM itu memang singkatannya BBM, bolak-balik Bunda. Tapi itu dengan manusia. Monggo Allah memberi solusi surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita ingin tidak dijauhkan dari semua kesulitan, apapun terjemah ekonomi, 1 sholawat, 2 istighfar. Ya Allah, Muhammad terangkan uangmu, aku tidak akan menyiksa memberi kesulitan pada siapapun selama engkau ada di situ, anta, kamu. Dan Nabi sudah wafat, ya berarti baca sholawat. Karena Nabi sudah mengingatkan dalam hadis Abu Dawud, ma min ahadin yusalli alayya illa radallahu ruhi. Tidak ada satupun orang membaca salat pada saya kecuali Allah akan menghadirkan roh saya di situ. Roh. Allah tidak pernah menghitung fisik, roh, hati. Innallaha yang duri ila suwarikum. Allah tidak melihat wajahmu, hartamu, pangkatmu, hatimu. Jadi roh Nabi datang. Kalau kita membaca sholawat, tidak hanya sekedar lesan tapi hati. Makanya sholawat istighfar. Ayat ini dan jangan dibalik. Jadi janji Allah dan harus yakin. Karena Quran tidak pernah salah. Sholawat baru istighfar. Al-Anfal 33. Bisa dicek di kitab-kitab tafsir. Jadi solusinya dari Allah itu. Jam berapa, kapan pun monggo perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah dan istighfar. Dan jangan dibalik sekali lagi. Karena Quran ini Allah menghendaki jangan dibalik. Sholawat dulu baru istighfar. Jadi wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Inilah solusi dari Allah. Sekali lagi, ikhtiar zahir harus tetap kita lakukan, tapi bahwa keputusan final tetap tergantung Allah. Final decision depend on Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bersyukur saudara sekalian karena masih 4,7. Amerika Eropa hanya 0,5%. Makanya banyak orang bunuh diri. Hari-hari ini di Eropa, di Amerika, banyak anak bunuh diri. Lulus S1 tidak segera mendapat pekerjaan, bunuh diri. Makanya bisa dicek, diklik. Ada buku terbaru juga dari Stanford University, saudara sekalian. What is the future? Why it is up to us. Itu karena apa? Karena mengapa tidak mendapat pekerjaan? Karena di Amerika sama, orang kaya-kaya sekitar 11-12 orang itu sekarang tidak mau investasi, uang hanya diputar aja, hot money. Tidak ada pekerjaan akhirnya, dan itulah yang terjadi, makanya banyak orang stres. Dan yang menarik, buku itu memberikan kesimpulan bahwa anak-anak milenial itu tidak akan bisa lebih kaya daripada generasi sebelumnya, karena sekarang dengan hulu sama hilir dikuasai mereka itu, dan mereka tidak mau invest. Bagaimana? Kayak di Indonesia kan Nogo Songo. Ada Wali Songo, ada Nogo Songo. Di Amerika sama aja, di Eropa apa orang-orang kaya sekarang tidak mau invest, uang diputer aja. Tapi apapun sekali lagi, istighfar, sholawat dulu bro, istighfar, everything goes running well, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan pada kita sekalian. Inilah yang bisa kita sampaikan saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barokah. Rezeki kita barokah, umur kita barokah, anak-anak kita soleh dan salihah, minallah amin. Dan sewaktu kita meninggal dunia, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa qur rabbihir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahillazi karramal insan wa faddalahu binutqi ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu. Innallaha 'azza min qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajman ba'd. Ya ibadallah inna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muyassir yasir ya mudabbir tabbir ya musahil sahil alaina kul asir bi jail bashir nadir bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadza damban illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la hajatan illa qadaitaha wa la ausran illa yasratahu wa la maradan illa syafaitahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا صفوفكم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Jemaah munsaf lurus rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله